Alhamdulillahilladzi 'allamal Qur'an 'allamal insana 'allamahul bayan. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal kiram sayyidina wa maulana Muhammad hatamil anbiya'i wal mursalin. Amma ba'd. Saudara iga yang sama-sama dirahmati oleh Allah, alhamdulillah, syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kita masih diberikan kesehatan dan terutama nikmat iman, sehingga kita bisa menikmati amalia Ramadan kita dengan baik, dengan penuh keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan insya Allah iman dan ikhlas yang kita lakukan, kita akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala dan ampunan atas segala dosa yang telah kita lakukan. Saudara iga yang sama-sama dirahmati oleh Allah, pada kesempatan ini kita akan membahas tentang mukjizat Al-Quran dalam realita sosial. Ketika kita membeli suatu produk baru, apapun itu mereknya, apakah itu dalam bentuk elektronik ataupun juga otomotif, dan tentunya itu pasti ada buku petunjuknya. Dan tentunya buku petunjuk itu berguna untuk menjaga kualitas daripada produk tersebut dan memberikan petunjuk bagaimana cara memeliharanya supaya barang tersebut awet dan sesuai dengan garansi daripada produk tersebut. Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia dengan segala kelebihan dan kekurangannya. Tentunya yang namanya pencipta pasti mengetahui apa yang diciptakannya. Dijelaskan bahwa dari awal kandungan kita memang sudah dijelaskan secara detail tentang penciptaan manusia sampai kita berada di muka bumi ini, bahkan sampai akhir hayat kita itu ada petunjuk-petunjuk dari Allah. Dan tentunya petunjuk yang kita maksud itu adalah Al-Quranul Karim. Saudara iga yang sama-sama dirahmati oleh Allah, tentunya kalau ada yang mengatakan bahwa petunjuk itu adalah perkataan Nabi, itu mustahil, karena kita ketahui bahwa Nabi itu Nabi ummi, artinya yang tidak bisa baca tulis. Dalam kondisi saat itu yang kita tahu sangat sederhana dan dalam kondisi teknologi yang belum ada, bagaimana bisa memprediksi ataupun juga mengetahui masa lampau dan bisa memprediksi sekitar 14 abad sampai sekarang ini bahwa kejadian-kejadian itu pasti akan terjadi. Dan ini bukti bahwa ini adalah kemujizatan Al-Quran yang merupakan firman Allah sebagai petunjuk bagi manusia. Sehingga dalam Al-Quran dikatakan zalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Ini adalah kitab tidak ada keraguan di dalamnya dan menjadi petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Dan tentunya bukan hanya itu, bisa saja yang namanya manusia itu secara menyeluruh, maka bisa saja petunjuk itu untuk seluruh manusia, baik yang mengimaninya ataupun yang tidak mengimani Al-Quran. Dalam Al-Quran
dikatakan syahrul ramadan alladzi unsila fihil Qur'an hudal linnas. Bulan Ramadan, bulan dikuturunkannya Al-Qur'an, ada perlu digaris bawahi, hudal linnas, petunjuk bagi manusia. Siapapun manusia itu kalau mau mempelajari, mengimani Al-Qur'an, itu akan bisa memberikan tuntunan hidup, karena memang Al-Qur'an itu ditujukan kepada manusia secara luas. Olehnya itu tidak diragukan lagi bahwa Al-Qur'an itu adalah menjadi petunjuk bagi kita. Dalam surah yang lain dikatakan qad ja'akum minallahi nurun wa kitabim mubin yahdi bihillahu manittaba ridwanahu subulas salam wa yujzihim minadh dhulumati ilan nur bi annahu yahdihim ila siratil mustaqim. Sesungguhnya telah datang kepadamu cahaya dari Allah dan kitab yang menerangkannya. Tentunya yang dimaksud kitab itu adalah Al-Qur'an. Dengan kitab itulah Allah menunjuki orang-orang yang mengikuti keridhaannya ke dalam keselamatan. Jadi kalau kita mendalami kemudian mentadabburi Al-Qur'an, maka Allah memberikan petunjuk kepadanya untuk mengikuti keridhaan dan keselamatan. Dan tentunya apa yang kita inginkan adalah yang kita inginkan dalam setiap doa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Berikanlah keselamatan kami di dunia dan keselamatan di akhirat, dan tentunya kita terhindar dari azab Allah. Jadi dengan kitab itulah Allah mengeluarkan orang-orang itu dari gelap gulita kepada cahaya yang terang benderang dengan seisinya dan menunjuki mereka ke jalan yang lurus. Dalam surah Al-Maidah ayat 15 sampai 18. Jadi Al-Qur'an merupakan panduan utama yang dapat dijadikan sebagai sahabat sejati dalam mengarungi kehidupan agar sesuai dengan maksud dan tujuan Allah yang kita kenal dengan nama makasih syariah. Jadi kita harus bisa bersahabat dengan Al-Qur'an, berinteraksi dengan Al-Qur'an, karena Al-Qur'an adalah mukjizat abadi, mukjizat khalid. Keberadaannya diyakini sebagaimana kita ada pepatah mengatakan, tak lekang oleh panas, tak lapuk oleh hujan, dan akan senantiasa relevan di setiap waktu dan setiap zaman. Itulah sebabnya bagi mereka yang berinteraksi dengan Al-Qur'an itu nantinya akan juga menjadi mulia. Sebagaimana firman Allah, innahu Qur'anul karim fi kitabim mahfuz la yamassu illa mutahharun. Sesungguhnya kitab itu adalah kitab Al-Qur'an adalah kitab mulia yang tertulis dengan rapi dalam Lauh Mahfuz, kemudian tidak ada yang bisa menyentuhnya kecuali orang-orang suci. Bukti kemuliaan Al-Qur'an, tentu kita tahu bahwa bulan Ramadan ini adalah bulan diturunkannya Al-Qur'an. Maka dikatakan sayyidus syuhur, yaitu pemimpin dari seluruh bulan. Kenapa? Karena disitulah diturunkannya Al-Qur'an. Jadi kemuliaan Ramadan, kesucian Ramadan itu karena ada sebab, yaitu diturunkannya Al-Qur'an. Kemudian malaikat Jibril dikatakan sayyidul malaik, pemimpin malaikat. Kenapa? Tentunya karena pernah berinteraksi dengan Al-Qur'an. Beliau mengantarkan Al-Qur'an kepada
Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga Jibril ini dimuliakan. Kemudian tentunya Nabi kita Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai pembawa risalah Al-Quran juga menjadi Khatamul Anbiya wal Mursalin, penutus segala nabi dan rasul. Itu juga menjadi imam bagi semua nabi dan rasul, karena disitulah risalah Al-Quran diberikan kepadanya untuk disampaikan kepada kita. Kemudian hari Jumat dikatakan Sayyidul Ayyam, kepala pemimpin dari setiap hari, karena di hari Jumat itu ada keberkahan, karena ternyata Al-Quran diturunkan pada hari Jumat. Dan kita tahu juga Makkatul Mukarramah dan Madinatul Munawwarah adalah tempat-tempat yang dimuliakan, yang disucikan oleh semua umat Islam, karena di sanalah diturunkan Al-Quran. Kita kenal ada ayat-ayat Makkiyah, ada ayat-ayat Madaniyah. Jadi untuk menjadikan Al-Quran sebagai sahabat sejati, tentunya kita harus memposisikan dan memperlakukannya seperti kita memperlakukan sahabat dalam hidup kita. Cara kita memperlakukan sahabat dalam hidup seringkali menjadikannya sebagai teman, tempat curhat, mendengar nasihatnya, mengikuti petuahnya, dan ingin selalu dekat di sisinya. Bahkan seringkali kita tidak bisa dipisahkan dalam jarak dan waktu. Begitupun ketika Al-Quran sudah menjadi sahabat sejati dalam kehidupan kita, maka tentu kita akan membuatnya terasa istimewa dalam hidup kita. Banyak cara yang bisa mengistimewakan Al-Quran agar menjadi sahabat sejati dalam hidup. Ada 4 cara yang dapat dilakukan untuk menjadikannya Al-Quran sebagai sahabat sejati yang istimewa. Yang pertama, melapaskan atau membacanya. Jadi untuk mengetahui sesuatu, maka kita harus menyempatkan diri untuk membaca. Sehingga ayat pertama dalam Al-Quran itu adalah Iqra. Iqra adalah perintah membaca. Jadi untuk bisa bersahabat dengan Al-Quran, maka bisa kita melapaskannya dan membacanya. Aktivitas membaca Al-Quran merupakan cara yang paling awal untuk bisa menjadikan Al-Quran sebagai sahabat yang sejati dalam kehidupan kita. Aktivitas membaca Al-Quran dapat dimaknai dengan melakukan rutinitas yang disusun secara sistematis dalam mengalokasikan waktu untuk bisa membaca Al-Quran. Rasulullah bersabda, bacalah Al-Quran, sesungguhnya ia akan datang pada hari kiamat menjadi pemberi syafaat bagi orang-orang yang bersahabat dengannya. Luar biasa. Hanya dengan membaca, insya Allah ketika rutinitas membaca kita setiap hari minimal 1 lembar dalam sehari ataupun beberapa surah, itu bisa membantu dan menolong kita pada saat kita sendirian, tidak ada yang bisa menolong selainnya. Itulah datanglah Al-Quran sebagai penolong bagi kita, memberikan sahabat. Inilah bukti bahwa sahabat sejati adalah sahabat yang mau melihat dan membantu kita ketika kita dalam sendirian, ketika kita dalam penderitaan. Dan inilah keistimewaan daripada Al-Quran. Dia mau menemani kita
ketika kita berada di alam kubur nanti, yang begitu lama kita menunggu tanpa tahu kapan akan berakhir. Ketika kesendirian yang lama itulah Al-Quran dengan setia menemani kita, dengan ketika kita di dunia ini senantiasa berinteraksi atau bersahabat dengannya, membiasakan diri untuk membacanya. Hal ini sebagaimana firman Allah dikatakan bahwa dan sesungguhnya telah kami mudahkan Al-Quran untuk pelajaran. Maka adakah orang yang mengambil pelajaran itu? Artinya Al-Quran ini sebagai petunjuk untuk memberikan pelajaran hudan linnas, petunjuk bagi manusia. Saya katakan tadi bahwa siapapun itu yang namanya manusia itu, kalau mau melihat dan mempelajari Al-Quran, pasti akan mendapatkan hikmah atau pelajaran dari Al-Quran itu. Kemudian yang kedua adalah menghafalkannya. Kegiatan untuk menghafal Al-Quran adalah langkah kedua yang dapat menjadikan Al-Quran sebagai sahabat sejati yang terpatri dalam hati dan tertera dalam jiwa, sebagai sebuah kitab suci yang dijadikan pedoman hidup. Ternyata Al-Quran merupakan satu-satunya kitab suci yang mudah dihafal di antara kitab samawi lainnya. Ini adalah keistimewaan dan mujizat dari Al-Quran. Kemudian yang ketiga, mentadabburnya. Langkah ketiga untuk bisa menjadikan Al-Quran sebagai sahabat sejati dalam kehidupan adalah dengan berusaha memahami dan mentadabburinya. Imam Jalaluddin As-Suyuti dalam kitabnya Al-Ittifaqah fil Ulum Al-Quran menuliskan bahwa disunnahkan membaca Al-Quran dengan tadabbur, berusaha merenungkan kandungan maknanya, dan tafahum, artinya berusaha memahami kandungan maknanya. Apa yang susah bagi kita? Sekarang Al-Quran sudah ada terjemahannya, dan itu setelah membaca kita bisa melihat artinya, mentadabburi dan mendalami apa makna daripada perkataan Al-Quran itu. Kemudian yang keempat adalah mengamalkannya. Jadi langkah yang terakhir yang harus dipastikan untuk bisa bersahabat dengan Al-Quran adalah berusaha untuk mengamalkannya setiap hari, setiap ayat yang terkandung di dalamnya. Inilah kalau Al-Quran ini kita pedomani dalam kehidupan atau realita sosial kita saat ini, insya Allah Al-Quran akan memberikan bimbingan kepada kita. Apapun yang kita inginkan pasti sudah ada dalam Al-Quran. Jadi proses untuk mengamalkannya ini dapat dipahami dengan cara menjadikan setiap aktivitas kita sesuai dengan tuntunan Al-Quran, baik dalam urusan duniawi maupun ukhrawi. Jadi Al-Quran merupakan petunjuk inilah sehingga kita bisa bersahabat dengannya. Olehnya itu, janganlah kita menyia-nyiakan Al-Quran. Jangan hanya Al-Quran itu mau dibaca ketika bulan Ramadan. Ketika sudah Ramadan kita tutup lagi dan kita biarkan berdebu dan sebagainya. Ini sangat disayangkan karena sudah ada petunjuk bagi kita. Inilah sehingga Nabi pernah curhat kepada Allah, ya Rabbi inna qaumi ittakhadha Qur'ana jahula.
Ya Allah, kaumku banyak sekali yang menyia-nyiakan Al-Quran, dan orang yang menyia-nyiakannya itu pasti akan rugi. Kenapa? Dalam Al-Quran kita, dalam surah Wal Asri, itu Allah menyumpah, demi masa, demi waktu asar, innal insana lafi husrin, sesungguhnya manusia itu berada dalam kerugian. Jadi makna al-insan itu adalah makna bahwa manusia sudah pernah mendapatkan petunjuk, dan petunjuk itu tiada lain adalah Al-Quran. Mereka menyia-nyiakannya sehingga mereka menjadi orang-orang yang merugi. Kecuali orang-orang yang beriman, orang-orang yang mengamalkan Al-Quran, itulah orang-orang yang insya Allah tidak akan merugi, karena senantiasa berinteraksi dengan Al-Quran. Celakanya kita, biasa manusia itu sering melakukan sesuatu sesuai dengan kadar hendaknya tanpa membaca aturan-aturan yang ada. Seperti halnya ketika manusia seringkali mabuk dengan minuman keras apapun itu, narkoba dan sebagainya, mereka baru sadar ketika ada efek atau juga penyakit-penyakit yang sudah ada dalam dirinya ketika dengan sengaja kecanduan, misalnya minuman keras dan narkoba. Padahal dalam Al-Quran itu sudah dijelaskan, mereka malas membaca. Yas'alunaka anil hamr, tahukah kamu apa itu hamar? Qul fihi ma ismun kabir wa manafi'ul linnas, bahwa hamar itu lebih banyak mudaratnya daripada manfaatnya dalam kehidupan ini. Dan ini terbukti bahwa orang yang kecanduan khamar, kecanduan narkoba, itu efeknya itu bisa berefek pada pikirannya, berefek pada hatinya. Banyak orang hatinya yang hancur. Kenapa? Karena senantiasa konsumsi minuman keras. Dan ini bukti bahwa Allah tahu kelemahan manusia. Kenapa tidak mau membaca petunjuk itu, padahal sudah diberikan petunjuk selama 14 tahun, 14 abad yang lalu. Masih kita mau menuruti hawa nafsu kita. Inilah mungkin sebagai pengantar bagi kita supaya bisa Al-Quran itu sebagai sahabat bagi kita. Dan insya Allah ketika kita sudah bersahabat dengan Al-Quran, dan pastinya Al-Quran akan juga menjadi sahabat kita pada kehidupan selanjutnya. Demikian yang sempat kami sampaikan. Mudah-mudahan ini menjadi pencerahan bagi kita semua untuk bisa mengamalkan Al-Quran dalam kehidupan kita sehari-hari. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saudara Riga dimanapun Anda berada, dan kaum muslimin dan muslimat, ya, tadi sudah kita dengarkan bersama sebagai awal pengantar pada hikmah Ramadan pagi hari ini. Ya, tentunya dengan tema atau judul ceramah yaitu Al-Quran antara mukjizat dan realitas sosial umat. Nah, jadi untuk saudara Iga yang mau bertanya tentang tema kita pada pagi hari ini, boleh Anda gunakan line telepon ataukah Anda bisa komentar di kolom Facebook Iga Radio atau Radio Iga Baru di halaman Facebooknya maksud kami, ya. Dan tentu juga sebelum kita
lanjutkan untuk acara Hikmah Ramadan. Kita dengarkan dulu promo yang mau lewat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban ya Ramadan. Mari kita sambut Ramadan dengan sukacita. Sucikan hati agar berpuasa lebih bermakna. Semoga kemenangan dan hidayah kita dapatkan. Selamat Ki menunaikan ibadah puasa Ramadan. Saya Haji Jamarudin, Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Barru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudagar Iga Radio atau sahabat sehat, kita akan berbincang-bincang dengan salah satu pelanggang Biosepeng, Bapak Muhammad Asap yang beralamat di Galak Raya, Desa Copotompong, Kecamatan Mandale, Kabupaten Pangkep. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum Bapak minum Biosepeng, penyakit apa yang kita rasakan atau kita derita, Pak? Penyakit saya itu banyak, terutama penyakit mah, jantung, mata kabur, asma juga ada. Setelah Bapak minum Biosepeng, apa yang kita rasakan? Alhamdulillah sangat baik. Atas izin Allah dan berkah Biosepeng ini, semua penyakit yang saya derita sudah berkurang semua. Bisa dikatakan sembuh 80%. Karena Biosepeng ini bisa dikatakan ya alhamdulillah sangat baik dikonsumsi. Sudah berapa botol kita minum? Yang saya minum itu sudah lebih 10 botol. Botol keberapa kita rasakan ada perubahan? Ya, botol ketiga. Apa harapan Bapak kepada seluruh pendengar Iga Radio atau sahabat sehat? Ya alhamdulillah kami minta kepada seluruh saudagar yang memiliki keluhan penyakit, konsumsilah Biosepeng. Karena Biosepeng ini sangat bagus dikonsumsi, menyembuhkan segala penyakit dan membantu memelihara daya tahan tubuh. Dapatkan Bio7 dengan menghubungi call center di 0812 2323 5544, call center di 0812 2323 5544. Bio7 double formula, double khasiatnya. Segera hadir food court digital dengan nama Tosi Pulung, pusat kuliner dan tongkrongan bagi masyarakat Sopeng Riaja Kabupaten Barru yang terletak di pelataran Pasar Mangkoso. Tosi Pulung menyediakan beragam menu jajanan makanan dan minuman dengan harga yang terjangkau. Food court digital diisi oleh 20 tenan atau mitra yang mayoritas berasal dari pengusaha kuliner lokal yang berada di Sopeng Riaja Kabupaten Barru. Pusat kuliner dan tongkrongan yang berlokasi di pelataran Pasar Mangkoso, selain dilengkapi panggung live musik, juga menawarkan dua konsep yang berbeda dengan food court lainnya. Pertama, sistem pemesanan digital agar lebih mudah dan cepat. Yang kedua, disediakan stand lesehan untuk umum agar suasananya terasa lebih akrab. Food court Tosi Pulung akan mulai beroperasi pada hari Rabu 20 April 2022 dan akan diresmikan langsung oleh Bapak Bupati Barru Insinyur Haji Suardi Saleh MSI pada hari Sabtu 23 April 2022. Jadi, jangan sampai Anda terlewatkan. Magi we tuan saki. Aduh, udah maniku kita tuh mata kita mata pe maniku. We bapak nasi dosa rai. Jama-jamang ya Pak Dewi iga na yoli matu lokang kit mapada Ajak meto na najok ka mapada tay. Masuk kena ya sama kuku undangan. Ya mana na tua iya di iseng ki undangan ngagamanya. Jolo pa uli yolo anu riweroi. Bacau. Maya Cina yolo. Iya om. Maga ki. Tegir masur muki ya sengi undangan. Manang kayu ki om. Nade mai ki undangange. Ya gi pale. Kodek na yuki. Kana percetakan na om. Tega ni kama kurodo. Kaku percetakan. Iga print. Oh, kodegi monrero iga print. Ku bungi om. Ya kok mana pak baco asur mek buruna pale. Lepas pale beti om. Ulo mereki. Iga lepas buruna lepen. Kopi boti. Iyo. Nade. Iga Print melayani cetak undangan dengan berbagai model yang kita inginkan dan harganya bersahabat.
Engkau undang atau mete pun nih? Magati to di. Iya, terima kasih banyak pale nah. Wajah ijo lo. Iwaja paga pale yo lo. Paterukan pe tamatan tamu ro. Pak Boroto napatin ro doina. Surit tedui. Tunggu apa lagi? Hubungi Iga Print di Jalan Semangka Bungi Lalabata, Kecamatan Tenete Rilau, Kabupaten Baru, atau Studio Iga Radio. Kontak person di 0813 5509 8880. Saudagar Iga Radio, terima kasih Anda masih bersama kami di Hikmah Ramadan yang dipersembahkan oleh Iga Radio dan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Baru dan didukung oleh Humas Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kabupaten Baru dan Bio7 Jamu Tetesnya Orang Indonesia. Saudagar Iga masih di acara Hikmah Ramadan. Dan tentu masih kita temani sampai dengan jam 10 nanti. Setelah kita mendengarkan beberapa informasi yang lewat, dan kita lanjutkan di acara Hikmah Ramadan pagi hari ini. Ya, baik, masih tentang tema kita Al-Quran antara mukjizat dan realitas sosial umat. Ya, dan ini Ustaz, mengapa kemukjizatan Al-Quran dikatakan sebagai mukjizat tertinggi dibanding dengan mukjizat lain yang dimiliki para nabi dan rasulnya? Iya. Ya, kami jawab sesuai dengan kapasitas ilmu kami tentang kemukjizatan Al-Quran ini, bahwa Al-Quran itu sebagai mukjizat lebih melebihi dari kitab-kitab samawi lainnya. Ya, karena Al-Quran itu saya katakan tadi adalah hudan linnas, petunjuk bagi semua manusia. Tetapi kitab samawi itu dan lainnya itu hanya khusus untuk kaumnya atau golongannya. Ketika Nabi Daud dengan Saburnya, Musa dengan Toratnya, itu khusus kepada kaumnya pada waktu itu, yaitu Bani Israel. Begitu pula dengan Nabi Isa, jadi khusus untuk kaumnya. Kemudian yang kedua, tidak ada yang menjamin bahwa apakah kitab-kitab samawi itu terpelihara dengan baik ribuan tahun yang lalu, apakah terpelihara keasliannya seperti halnya Al-Quran ini. Karena itu sebabnya Al-Quran itu mudah dihafal karena memang di situ Al-Quran terpelihara, artinya tidak ada perubahan-perubahan dibanding dengan kitab-kitab lain yang banyak perubahan-perubahan yang dilakukan. Tetapi Al-Quran itu insya Allah dipelihara oleh Allah, terjamin kemurniannya, terjamin kesuciannya, sehingga bisa berlaku dari masa lampau sampai masa sekarang. Buktinya 14 abad yang lalu diprediksi, dikatakan bahwa ada air laut dan air tawar itu berdampingan dan ada batasnya, tidak bisa bercampur, tidak mau bercampur antara satu dengan yang lain, air laut dengan garamnya dan air tawar dengan air tawarnya. Itu sudah dibuktikan dan ditemukan, ternyata memang ada, bahwa di situ ada batas antara air laut dengan air tawar, bertemunya dua lautan, air laut dan air tawar. Itu sudah diinformasikan beberapa abad yang lalu dan ternyata ditemukan sekarang buktinya, itu bahwa ini adalah kemujizatan Al-Quran.
Kemudian di Makkah dan Mukarramah itu pernah dijelaskan bahwa di sini nanti akan banyak sekali bangunan yang menjulang tinggi. Ya. Itu 14 tahun yang lalu, 14 abad. 14 abad Iya. yang lalu. Pada saat itu sangat tandus, kering, Iya. tidak ada, jarang orang mau tinggal karena di situ sangat keras. Airnya juga ya Iya. terbatas apa. Dan ternyata kita lihat sekarang ini sudah banyak bangunan-bangunan tinggi di sekitar Masjidil Haram itu, sebagai bukti bahwa memang kondisi saat itu bisa mengetahui. Nah, ini saya katakan tadi bahwa Allah memang sudah mengatur, ya, sebagai sutradara, Dia sudah mengatur bahwa ini yang akan terjadi pada masa yang akan datang. Makanya sudah kasih skenario seperti ini nantinya. Dan ternyata memang itulah Al-Quran sebagai ya mujizat dibandingkan dengan yang lain. Artinya ini sebagai penyempurna. Jadi ayat-ayat sebelumnya atau juga kitab samawi sebelumnya itu disempurnakan oleh Al-Quran. Karena saya katakan tadi bahwa ketika samawi pada masa sebelumnya itu hanya untuk kaumnya saja, maka Al-Quran menyempurnakan bukan hanya untuk kaum bangsa Arab, ya, bukan hanya untuk bangsa Arab saja, tetapi juga untuk semua manusia. Ini sudah dijelaskan bahwa dalam surah Fussilat dikatakan, dan jikalau kami jadikan Al-Quran itu suatu bacaan dalam bacaan setiap bahasa Arab, tentulah mereka mengatakan, mengapa tidak dijelaskan ayat-ayatnya? Apakah patut Al-Quran dalam bahasa asing, sedangkan Rasulullah pada waktu itu adalah orang-orang Arab? Walaupun sebenarnya Al-Quran berbahasa Arab, maka tidak menutup kemungkinan bahwa bukan hanya orang-orang Arab. Jadi Al-Quran menjelaskan bahwa, katakanlah, Al-Quran itu adalah petunjuk dan penawar bagi orang-orang mukmin. Jadi siapapun orang-orang mukmin yang mempercayai, mengimani Al-Quran, itu akan memberikan penawar baginya, bukan hanya khusus kepada orang-orang Arab, karena kebetulan Al-Quran itu berbahasa Arab. Seperti hanya itu tadi kita samawi lain itu berbahasa sesuai dengan kondisinya pada waktu itu, nabi-nabi pada waktu itu. Dan orang-orang yang tidak beriman, pada telinga mereka itu nanti ada sumbatan, artinya yang mengingkari itu disumbat. Sedangkan Al-Quran itu suatu kegelapan bagi mereka. Artinya kalau dia mau mencari atau meneliti Al-Quran, maka Allah menyumbat telinga-telinga mereka dan pikiran mereka, sehingga Al-Quran itu seakan gelap, dan mereka itu adalah seperti yang dipanggil dari tempat yang jauh. Artinya dia tidak begitu melihat, padahal sudah ada di depannya. Itu artinya Allah menutup mata dan telinga mereka, karena memang hanya khusus kepada mereka yang mau mengimani Al-Quran, khususnya menjadi hudal lil muttaqin, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi tujuannya adalah manusia diajak untuk beriman, manusia diajak untuk bertakwa kepada Allah melalui jalan yang ditunjukkan, yaitu Al-Quran. Saya kira demikian. Iya. Ini tadi kita Pak Ustaz sampaikan bahwa Al-Quran ini dijadikan mujizat. Iya. Mujizat. Apakah ini Al-Quran bisa dijadikan sebagai obat bagi manusia yang
Sementara ya manusia ini mungkin ada penyakit-penyakitnya. Ya, begitu Ustaz. Iya. Allah memang tahu kondisi dan kelemahan manusia seperti apa. Bahkan umurnya sudah ditentukan. Olehnya itu yang namanya petunjuk pasti ada di dalamnya, yang memberikan bagaimana manusia kalau menghadapi suatu kesusahan ataupun juga penyakit-penyakit yang ada dalam dirinya. Sehingga dengan mengamalkan Al-Quran, maka setiap aktivitas kita itu sesuai dengan tuntunan Al-Quran, baik dalam urusan dunia maupun akhirat. Sehingga ada ayat Al-Quran yang mengatakan bahwa wa yunassilu minal Qur'ani ma huwa sifaa'un wa rahmah. Dan kami turunkan Al-Quran itu adalah sifat. Sifat artinya sebagai obat dan rahmah bagi kaum yang beriman. Dan tiadalah yang didapati bagi orang-orang saling kecuali kerugian. Ini tadi, yang berbuat saling itu orang rugi. Karena apa? Karena sudah ada petunjuknya bahwa sebenarnya Al-Quran itu ada petunjuk di situ sesuai dengan kebutuhannya, kebutuhan manusia. Termasuk ini obat bagi kita. Nah, ini juga bisa kita lihat dalam ayat lain dalam surah An-Nahl itu madu dikatakan, makanlah dari tiap-tiap macam buah-buahan dan tempuhlah jalan Tuhanmu yang telah dimudahkan bagimu. Di situ dikatakan bahwa dari perut lebah itu keluar minuman madu yang bermacam-macam warnanya. Dan di dalam madu itu, di dalamnya terdapat obat yang dapat menyembuhkan bagi manusia. Jadi sesungguhnya pada demikian itu benar-benar terdapat tanda kebesaran daripada Tuhan kita. Artinya kita tahu bahwa berbagai produk-produk madu itu memang dibuktikan sangat berkhasiat bagi kita sebagai obat bagi kita dalam kehidupan kita. Bahkan ada petunjuk dari Nabiullah, pernah malaikat Jibril mengajarkan, memberikan petunjuk kepada Nabi, dan petunjuk itu juga diberikan kepada sahabat. Dan tentunya kalau sahabat ini bisa langsung nanti diketahui oleh kita sebagai umat Nabiullah. Apa itu? Kebetulan bulan Ramadan adalah bulan April, dan biasanya setiap bulan April itu curah hujan sangat tinggi, bahkan ada yang banjir ya. Nah, di situ pernah ada peneliti dari Perancis kalau tidak salah, meneliti mengambil sampel setiap air hujan setiap tahun, setiap bulannya diteliti, dan ternyata ketika diteliti dengan seksama bahwa hanya air hujan di bulan April itu mengandung 98% obat. Iya. Biasanya kalau kita sekarang ini kan kemarin ada hujan nih. Biasanya kalau kita berhujang-hujang itu biasa penyakit flu, kena flu ya. Tapi kalau insya Allah kalau bulan April kita hujang-hujang, insya Allah itu tidak kena penyakit flu. Kenapa? Memang karena air hujan itu adalah mengandung obat. Iya gitu. Bagaimana caranya? Ya, kita ambil, kita siapkan suatu wadah yang bisa menampung langsung dari langit. Ya, kita tunggu. Semoga ada hujan lagi bulan April ini. Tinggal 16 hari ya. Dalam setiap tahun itu pasti di bulan April hujan itu sebagai obat. Kita kumpulkan, kita jaga kesuciannya. Artinya karena ini kita mau minum, jadi kita tinggikan wadah tersebut supaya
tidak masuk kotoran-kotoran. Kita kumpulkan, kita masukkan ke rumah kita. Nah, di sini fungsinya. Bahwa ketika kita kumpulkan air itu, kita bacakan ayat-ayat Al-Quran. Ayatnya juga mudah. Agar Ustaz. Yang pertama, tentu nistamana mataweh. Pakai mas sempajang. Ada ya roh suratul Fatihah. Gampang. Wake up itu 70 kali. 70 kali. Kemudian setiap dinding kita pasti ada ayat ini. Apa itu? Ayat kursi. Wake up itu 10 ibacang. Kemudian apalagi terikul. Apa itu? Kul a'udzu kul huwallahu ahad. Kul a'udzu birabbil falaq. Kul a'udzu birabbin nas. Wake up itu 10 masing-masing 70 kali. 70 kali. Idi mah baca ya Ustaz? Idi mah. Yang penting kita kan hafal. Artinya menghafal semua itu berarti kita bacakan sendiri. Karena memang sudah ada obatnya. Tinggal kita meramu supaya obat ini berkhasiat dengan bacaan Al-Quran. Kemudian yang terakhir adalah Qul ya ayyuhal kafirun 70 kali. Insyaallah kita minum setiap hari selama 7 hari. Jadi ketika kita sahur misalnya kita minum 1 gelas. Ketika kita berbuka kita minum 1 gelas. Insyaallah selama 7 hari kita minum. Kalau cukup airnya kita kondisikan saja supaya bisa sampai 7 hari. Kalau memang melimpah alhamdulillah. Apa wita na subuna pertama biasa awal April itu pernah hujannya lebat. Mudah-mudahan kalau kita lihat kondisi sekarang ini mendung kita siapkanlah. Mudah-mudahan di Jakarta itu sering hujan lebat. Mudah-mudahan diarahkan ke sini supaya kita juga bisa menjadikan obat. Insyaallah kita dengan ayat yang kita bacakan itulah sehingga kita mengatakan air Al-Quran, air yang diberkahi dari Allah, yang mengandung obat turun dari langit, kemudian ketemu dengan ayat-ayat Allah dari bumi. Kita kolaborasikan nanti apapun yang menjadi penyakit kita nasanabita maka denarik kominungi Pak Bureh nade napa aja lah samu berarti dek nagaga tu Pak Bureh lewat disembuhkan kok. Apapun itu, ini keberkahan daripada air Al-Quran ini sebagai obat atau sifah. Iya. Saya kira demikian. Jadi Ustaz perjelaskan makada langsung dari langit. Jadi degaga bansana tidak ada pengantar. Jadi langsung bansana kok kui senge di jadi langsung dari benengnya kata ala ki tenda yang baru di pacing kan kalau yang sudah terpakai itu banyak debunya. Lebih bagus sih itu layan itu palak bayi sih sang karena apa gatun tuh. Tapi ya kamu kama seng. Tapi lain gini lagi khasiatnya. Jadi lebih bagus kau engkau langsung dari nonangnya ke loki membosi-bosi. Langsung kena kita tapi tidak ada efeknya pelunya karena memang sudah langsung jadi kebiasa aku mau bosi-bosi ki apalagi kok baru-baru pura pelangesoy napa bosi mapet diulu biasa insyaallah tidak ini karena memang memberai gitu ini petunjuk tanda makada ini dari malaikat Jibril kepada Nabi. Alhamdulillah. Iya, mudah-mudahan saudagar Iga agak senang hikmah Ramadan menarik sekali ini bahwa ternyata di Al-Qur'an itu banyak mukjizat di dalamnya. Iya. Jadi tadi diantaranya jelaskan Al-Ustaz makada tadi sebagai obat. Iya, obat Al-Qur'an.
Iya, jadi iya. Ayat dibacakan air Iya. yang mengandung obat. Iya. Kemudian dibacakan Al-Qur'an. Iya. Ya, kita istilahkan air Iya. Al-Qur'an sebagai obat. Air Al-Qur'an sebagai obat. Wah. Iya. Jadi saudara Riga tetek saya kan pasti tetek 10 ini. Tetek 10. Ya. Melomu bisa ding ya si bawa ki saudara Riga tapi wetwe ibatasi ki jadi untuk saudara Iga ya tentunya mengkalingai acara Hikmah Ramadan ucapkan terima kasih banyak. Ya, aja tak lupai setiap hari di ya Hikmah Ramadan kita laksanakan di IGA Radio. Jadi untuk Anda yang menonton silakan share linknya eta bagi-bagi ke ngelokaku silu serta atau anggonggo tata ya supaya siapa tahu siapa tahu ya acara wadima baraka ya wadima baraka ya iya. Baik Ustadz, sebelum kita pamit mungkin ada yang mau disampaikan dan sekaligus menutup dengan doa Ustadz. Ya. Jadi sebagai closing dari pertemuan kita ini, bahwa janganlah jauh mencari atau curhat, karena semua sudah ada di rumah kita, yaitu Al-Quran. Kalau kita bersusah hati, insya Allah dengan membaca Al-Quran, maka hati kita itu akan tenang. Olehnya itu janganlah lepas dari setiap hari yang Allah turunkan 24 jam kepada kita, mestinya kita sisihkan minimal 1 jam dalam sehari untuk membaca dan berinteraksi dengan Al-Quran itu, supaya Al-Quran menjadi teman hidup kita, teman sejati kita. Dan ini sudah ada jaminan dari Al-Quran, dari Allah, bahwa siapa yang bersahabat dengan Al-Quran, dan tentunya sahabat sejati adalah sahabat yang mau mengerti kesusahan kita, mau membantu kita, mau menolong kita ketika susah. Dan itu insya Allah ada penjaganya Al-Quran. Siapa? Ada khusus malaikat yang menjaga itu. Dan insya Allah malaikat itulah yang turun menolong kita ketika kita membaca Al-Quran, ketika kita berkeluh kesah dengan Al-Quran. Dan itu nanti insya Allah akan datang pertolongan Allah kepada kita melalui malaikat-malaikatnya, petugas-petugas sejati Allah yang senantiasa taat kepada perintah Allah. Dan tujuannya adalah tentunya adalah memberikan cahaya dan membantu manusia, khususnya orang-orang beriman. Ya, mari kita berdoa menutup perjumpaan kita. Mudah-mudahan pertemuan kita ini berkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim wa ghfir lana innaka antal ghafurur rahim warhamna innaka ya arhamar rahim. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa irfatan fil yakin wa siyadatan fil ilm wa barakatan fil rizqi wa afiatan fil badani wa sihatan fil jasadi. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah
wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudagar Iga Radio, terima kasih Anda telah mengikuti Hikmah Ramadan yang dipersembahkan oleh Iga Radio dan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Barru. Acara ini didukung oleh Humas Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Barru dan Bio7, jamu tetesnya orang Indonesia. Delapan 7,6 Iga Radio, radionya Saudagar Iga.